Yang terhormat Bapak Sumaryadi SPD MM selaku Kepala SMK Negeri 1 Singosari. Yang terhormat Bapak Bambang Susanto SPD selaku Kakomli Mata Pelajaran Umum. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmatnya kita hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, acara pembukaan, kemudian doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat ice breaking, kemudian memasuki acara kelima yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Hamdan. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik dan tanggapan. Baiklah Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang pertama, acara akan kita buka dengan bersama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk masuk ke acara kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afa wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afah wa taqdi lana biha jami'al hajah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ah wa tarfa'una biha indaka a'la darajah wa tuballighuna biha usul ghayah min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Azan. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hebat dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali untuk Bapak Ibu guru hebat. Memasuki acara inti yaitu pemaparan terkait diseminasi budaya positif oleh Bapak Hamdan Fahrudin. Saya persilakan. Izin berdiri.
Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumaryadi SPD MM, yang mana pada hari ini kebetulan ada tugas dinas luar, dan Bapak Ibu staf manajemen, kemudian Bapak Kepala Program, Bapak Bambang Susanto, dan Bapak Ibu guru sekalian yang hebat-hebat. Nah, ini sudah mewakili ya, saya kira ada dari staf kesiswaan, staf kurikulum, kemudian koordinator penjamin mutu, kemudian ada dari pramuka juga, kemudian Bapak Ibu guru pengajar mata pelajaran. Nah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena di siang hari ini kita dapat berkumpul, dan perkenankan saya di sini bukan untuk menggurui atau yang lebih pintar gitu ya, tidak Bapak Ibu, kebetulan ini ada tugas dari program guru penggerak yang mana kami harus berbagi. Nah, apa yang sudah kami lakukan terkait dengan materi budaya positif ini. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti ada manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil, tetapi minimal ini untuk perubahan diri kami pribadi ya sebagai peserta dari guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di kebiasaan kami ketika acara itu selalu ada ice breaking. Jadi di mana di sana ada moderator yang memimpin diskusi. Nah, moderator tersebutlah yang membuat pertanyaan-pertanyaan kuis tentang ice breaking. Nah, mari kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi di sini ada ice breaking, tebak kegiatan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menebak ya. Menebak ada sekitar 5 pertanyaan. Nah, ini kita mulai dari nomor 1, silakan. Mencari duit. Ini depannya mencari, Bu. Ya. Mencari cacing. Mencari masalah, iya. Nah, ini kelihatan. Mencari batu, mencari game, mencari emas, jati diri. Ya, belum tepat Bapak Ibu. Mencari-cari. Nggak ketemu-ketemu ya nanti. Nah, betul Bapak Ibu, mencari wifi ya. Ya. Tapi modelnya nempel di tanah ya wifi-nya. Nah, modelnya ini. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini kira-kira naik apa? Naik pentas panggung bukan? Naik ke puncak gunung bukan? Naik sepeda. Ini pertanyaan ada gambar gitar. Nah, kira-kira naik apa itu? Naik panggung bukan? Naik haji. Pengamen naik haji. Ya, kira-kira? Naik daun. Betul sekali Pak Bambang. Iya. Betul sekali. Pertanyaan ketiga. Nah, ini ikan. Mata ikan. Kertas bukan. Tangan ikan bukan. Masih belum benar. Mana ini ada gambar ikan Bapak Ibu. Membakar ikan loh. Hebat sekali nih Pak Bambang ini. Mantap, luar biasa. Wah, jangan-jangan semua pertanyaan saya bisa dijawab ini ya. Nah, pertanyaan keempat ini, sakit apa? Sakit hati, panu. Sakit tangan. Nah, ini megang apa itu Bapak Ibu? Sakit dada ya. Oke. Betul. Sakit dada karena ngelihat kamu sukanya sama yang lain. Nyesek nggak tuh? Yang terakhir. Jelungup. Jungkel. Nah, tapi dia melakukan sesuatu Bapak Ibu. Nah, main game. Ngelindur, nonton bukan, nonton Netflix juga bukan. Rasan-rasan. Ya, model gitu orangnya ya. Stylenya beda, video callan. Ya, yang tarik ular.
Yang benar adalah meraih mimpi. Ya, kenapa? Karena mimpi itu berawal dari tidur, Bapak Ibu. Jadi ya, jadi harus tidur dulu ya. Ini cari yang out of the box. Ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ice breakingnya. Mohon bisa bertepuk tangan untuk diri Bapak Ibu. Ya. Itu pertanyaan hot semua ya. Baik, nah di sini Bapak Ibu kita kembali ke materi ya. Jadi di mana di dalam guru penggerak ini kami banyak sekali belajar tentang filosofi dari KHD. KHD singkatan dari Bapak Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro ya kalau bahasa Jawanya. Yang mana di sana menjelaskan beliaunya adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kata kuncinya adalah menuntun dan sesuai kodrat. Selain sesuai kodrat juga sesuai zamannya. Jadi kalau kita menggunakan model yang lama sepertinya dirasa kurang relevan ya Bapak Ibu untuk era sekarang. Kemudian yang dimaksud merdeka Bapak Ibu ini seringkali salah persepsi ya. Jadi yang dimaksud merdeka itu adalah bebas sebebas-bebasnya, padahal maksudnya bukan itu. Merdekanya ini lebih dari bersandar atas kekuatan diri sendiri. Jadi mandiri Bapak Ibu. Jadi misalkan siswa itu tidak selalu kita ingatkan, ayo belajar, ayo begini begitu, tidak. Jadi muncul inisiatif atau kemauan dari diri mereka sendiri. Termasuk nanti akan ada pembahasan di mana ketika melakukan kesalahan ya, siswa itu kita tidak serta-merta menawarkan solusi. Nah, jadi itu nanti ada namanya segitiga restitusi. Ini saya sangat bersyukur Bapak Ibu bisa hadir di sini, jadi kita bisa diskusi bersama ya dan saling memberi masukan nanti. Kemudian daftar isi dari materi saya ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi. Nanti akan disampaikan secara acak ya. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi yang mana Bapak Ibu seringkali mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Termasuk saya ya, dulu awal mengenal kurikulum merdeka itu apa sih diferensiasi? Nah, ternyata di sana lebih ke kata menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan kebutuhan belajar setiap individu. Jadi kita nggak mungkin memaksakan ketika peserta didik itu sukanya visual, maka kita berikan materi auditori secara terus-menerus. Tidak. Jadi harus sesuai dengan porsinya mereka. Cuma secara di lapangan itu pun saya juga masih belajar. Artinya tidak yang setiap anak satu kelas 36 kemudian kita beri perlakuan yang beda-beda per anak, itu sepertinya saya belum ke sana ya. Tetapi paling tidak ada variasi. Jadi minggu ini materinya tentang ini, kemudian minggu depan nanti lebih ke yang kinestetik, minggu selanjutnya dan begitu seterusnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana penyesuaiannya? Ya kita melihat minat, profil belajar dan kesiapan murid. Jadi di awal itu biasanya kita melakukan tes diagnostik ya. Jadi untuk memetakan anak itu termasuk tipikal belajar yang seperti apa. Diagnostik sendiri ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Jadi kita berusaha mengenal siswa melalui tes tersebut. Nah, kemudian sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi yang sudah pernah saya sampaikan tadi ya, yaitu tuntunan ya. Jadi di sini kita menuntun Bapak Ibu, ibaratnya sebagai petani. Kalau misalkan kita mau menumbuhkan padi, ya janganlah kita berharap itu akan tumbuh jagung. Jadi bagaimana kita mempersiapkan padi itu untuk ya tumbuh dengan subur, kemudian tanahnya bagus. Nah itu tugas guru. Jadi kita nggak bisa memaksakan dia akan tumbuh selain padi. Nah jadi kita tuntun itu Bapak Ibu, anak-anak atau siswanya agar dia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang
setinggi-tingginya. Karena nanti begitu lulus dia akan terjun ke masyarakat, kemudian dia akan membaur dengan kehidupan di luar sana gitu. Jadi kita tugasnya sebagai guru adalah mempersiapkan. Nah, untuk disiplin positif Bapak Ibu, ini maknanya adalah kepatuhan ya. Jadi sesuatu yang melekat seperti aturan gitu ya. Tetapi kalau kita kembalikan lagi nanti kita harus tahu perasaannya dulu. Ketika kita menerapkan disiplin, siswa itu apakah sudah bahagia, apakah sudah berpusat pada dia melakukan itu atas dasar apa gitu, sehingga nanti muncul yang namanya motivasi internal. Jadi yang namanya kesadaran motivasi internal itu tanpa kita paksa, tanpa kita suruh, itu anak sudah muncul keinginan untuk itu. Nah, untuk praktek disiplin positif ini sendiri, saya sebagai guru sudah menerapkan beberapa yang bisa saya lakukan ya. Nanti akan ada contohnya. Nah, ini yang pertama adalah sebagai guru saya datangnya sebelum bel masuk. Ini bisa ditanyakan ke Pak Bambang ya Pak ya. Ya benar ya ini ya. Ini praktek saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikut doa pagi bersama murid. Andaikan kita datangnya tidak on time, nah ketika setelah doa atau apa pasti kita tidak bisa ikut doa bersama murid. Meskipun murid itu kadang sudah datang dengan mengambil kunci dari NA, kemudian di kelas sudah dibuka. Budaya positif berikutnya adalah mengajak peserta didik untuk membiasakan membersihkan kelas di awal pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Nah ini penting, kenapa? Karena di budaya industri termasuk di jurusan itu guru-guru bengkel juga menerapkan ya. Jadi supaya sinkron antara yang di bengkel dan di mata pelajaran umum. Jadi kita mengingatkan selalu. Kalau tidak diingatkan biasanya anak juga lupa ya, tidak bersih-bersih. Padahal kalau habis ditinggal pulang begitu di laci biasanya banyak sekali sampah yang tersimpan. Apalagi biasanya kami menemukan bungkusan nasi yang sudah membusuk. Ini sangat bahaya ya untuk kesehatan mereka. Nanti kalau jadi sarang penyakit bagaimana? Nah, itu. Ya. Yang berikutnya adalah penggunaan HP saat diperlukan untuk pembelajaran. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas, nanti akan ada penjelasannya. Jadi kapan harus menggunakan HP. Nah, ini seringkali kita mengingatkan ya sebagai guru kadang supaya fokus ke pembelajaran gitu. Kalau mereka itu bermain HP, biasanya malah tidak fokus ke pelajaran. Ini jadi kita perlu adanya keyakinan kelas, termasuk guru sendiri. Nah, ini jadi ketika ada telepon atau panggilan ke saya, biasanya saya minta izin dulu ke siswa. Jadi supaya fair ya Bapak Ibu. Nanti muridnya dilarang, ternyata kita asik main HP sendiri ya. Ternyata kita malah main HP sama murid kita itu ya, Mobile Legends atau Free Fire misalkan. Ya, main mabar akhirnya ya, main bareng. Dan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Perlu adanya kesepakatan kelas, terus melatih kejujuran juga. Jadi kalau siswa ada yang tanpa sepengetahuan gurunya menggunakan HP, berarti perlu kita tangani lebih lanjut. Nah, yang berikutnya adalah sholat duhur. Nah, ini kita usahakan Bapak Ibu ketika mendengar adzan bersama murid kita arahkan ke masjid. Gitu. Ya, seperti tadi ya Pak Bambang ya. Jadi untuk komitmen bersama, bahwasanya ini sudah terlanjur kita buat semacam budaya positif, jadi ya kita harus berusaha melaksanakan. Yang berikutnya adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, di mana di sana para siswa dan guru itu berbaris dengan rapi, kemudian wajib mengikuti. Ya, ini karena bentuk disiplin atau rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini semua orang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak terpenuhi, itu biasanya melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah,
Nah, ini nanti kita sebagai guru akan belajar. Jadi mengidentifikasi ya, terutama kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, perilaku murid kita ketika kita itu melanggar sesuatu misalkan. Oh, ternyata saya butuh ini gitu ya. Termasuk murid juga. Murid yang melanggar itu juga pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Maka dari itu mereka akan melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, 5 kebutuhan dasar itu ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebebasan. Dari 5 ini kami kira sudah cukup mewakili ya yang diperlukan oleh murid atau peserta didik. Nah, ini dari kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, di mana di sana ada kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini kebutuhan untuk diterima akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan atau power. Jadi di sini kebutuhan untuk diakui ya, atas kompetensi yang dimiliki atau pencapaian. Jadi ada perasaan ingin dihormati ya, atau dianggap ada keberatannya atau eksistensinya. Nah, yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan atau choice of theory ya, Bu Febri mungkin juga belajar itu. Nah, ini tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik untuk mendapatkan kebebasannya. Jadi dia cenderung tidak mengindahkan. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan atau bahasa Inggrisnya adalah fun ya. Jadi dia memang cari sesuatu yang membuat dia seneng gitu ya. Misalkan mengganggu siswa, mengganggu temannya itu seneng dia lihat temannya susah ya. Nah, di sini kan nggak ada ya kita Bapak Ibu yang melihat temannya susah terus seneng, nggak ada ya semua. Jadi iya, kita malah ikut susah gitu ya, ada empati ya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Siswa susah ya, iya. Nah, maka dari itu kita harus kuat Bapak Ibu ya untuk saling memberi support yang positif. Nah, ini Bapak Ibu sebagai guru ya. Jadi ada contoh studi kasus. Ini bisa saya bacakan. Atau mungkin salah seorang dari Ibu bisa membacakan. Bulita mungkin. Ya. Di sini. Ya. Contoh studi kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 10 TITL 3 di SMK Bangun Jaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, nama siswa tersebut. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gitu. Menurut Bu Deni atau Bapak Ibu guru, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Oke, Bu Ana. 1, lapar, mungkin dia tidak sempat sarapan. 2, dia tidak ada yang memperhatikan. Jadinya dia mencari perhatian dari teman-temannya. Gitu sih menurut saya. Asal 5 kebutuhan tadi tidak. Nah, sangat bagus sekali jawabannya Bu Ana. Iya. Itu ya Bu Ana, jadi sudah sangat mewakili jawaban. Nah, ini kalau kita petakan ya Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar tadi, yang pertama bertahan hidup. Jadi memang Don ini merasa lapar ya. Mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi memang tergantung pendekatan kita nanti ya. Setelah kita tanya jawabannya apa. Nah, ini misalkan jawabannya tidak dibawakan bekal. Berarti dia ada kebutuhan dasar bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kalau yang misalkan rasa kasih sayang dan rasa diterima? Nah, ini istilahnya cari perhatian, caper ya. Atau MP, minta perhatian. Nah, itu menggoda temannya ya, sehingga temannya itu jengkel, marah,
atau menjadi tertarik perhatiannya, kemudian lapor ke gurunya. Nah, setelah itu gurunya memanggil orang tuanya. Nah, sehingga di sana Doni merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Akhirnya orang tuaku ke sini, ke sekolah. Nah, itu adalah kebutuhan dasar ingin diterima atau kasih sayang ya. Bisa juga ketika ditanya, "Kenapa kok seperti itu?" Dia karena ingin merasa terlihat hebat di hadapan teman-temannya. "Oh, aku bisa ngambil nih, aku kuat," misalkan. Nah, itu yang ingin dipenuhi Doni ya. Jadi teman-temannya takut dan ingin menuruti keinginannya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita ya, seperti itu. Jadi merasa jagoan begitu. Nah, yang berikutnya kebebasan. Jadi menu makanan yang dibawakan ibunya itu saja. Setiap hari tempe gitu ya, tahu gitu. Akhirnya dia bosan ya. Saya ingin sesuatu yang lain. Nah, akhirnya dia melihat punya teman-temannya, wah ada yang bawa botok, ada yang bawa lalapan ya. Akhirnya diambil ya temannya. Ini kalau jawabannya tentang kebutuhan atas kebebasan atau pilihan ya. Jadi dia tidak punya pilihan ya sebelumnya. Dia mencoba mencari pilihan yang lain. Itu. Ada lagi Bapak Ibu yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini suka melihat teman-temannya susah tadi ya. Jadi melihat ekspresi temannya diganggu gitu, kemudian ketawa-ketawa. Di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin iseng usil gitu ya, tapi temennya juga nggak yang sedih ya, nggak parah lah ya, hanya untuk ini aja guyonan. Nah ini Bapak Ibu, berarti kalau ditanya Doni terus menjawab seperti itu, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, mungkin di rumah tidak senang ya, ya maksudnya ya hidupnya flat ya, datar-datar aja gitu. Nah, dia ketika ke sekolah, wah ini kesempatan untuk mencari kebutuhan dia akan kesenangan. Tuh, jadi ada alasan di balik itu semua Bapak Ibu. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi ada 3 ya, ada 3 jenis. Yang pertama karena takut akan hukuman atau sesuatu yang tidak nyaman. Jadi misal ya di sekolah kita misalnya ada aturan tidak boleh memakai sepatu warna putih. Nah, akhirnya siswa itu memakai sepatu warna hitam terus agar tidak dihukum. Misalnya, nah itu kesadaran yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan di kelas dia rajin karena setiap kali berhasil menjawab gurunya memberi estema misalkan. Nah, ini juga dulu pernah saya terapkan, ternyata setelah mempelajari modul ini, ternyata tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberi imbalan, motivasinya turun ya atau hasilnya akan beda. Jadi ya mending reward itu kita ini ya, mungkin tidak kita berikan. Tetapi ada yang namanya yang ketiga, menghargai kebajikan diri sendiri. Ini muncul dari diri dalam mereka sendiri karena mereka menjawab pertanyaan tadi atau memakai sepatu hitam karena kesadaran diri sendiri. Karena dia ingin lebih menghargai bahwasanya yang saya lakukan ini adalah untuk kepentingan saya, untuk manfaat terhadap saya begitu. Jadi bukan karena eksternal. Nah, itu Bapak Ibu makna dari motivasi perilaku manusia. Nah, target kita yang di nomor 3 Bapak Ibu. Jadi agar peserta didik itu dapat menghargai nilai mereka sendiri dari norma. Contohnya misal ini Bapak Ibu, misal saya ambil contoh ketika di flyover itu, Bapak tahu ya, Ibu, flyover Arjosari itu kan ada rambu-rambu palang hanya bisa dilalui sepeda motor jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu Bapak Ibu mohon maaf sekali kalau saya mengikuti itu Bapak Ibu. Jadi kalau enggak waktunya saya lewat bawah. Ya, kenapa ya? Karena saya lebih ternyata memang ini untuk istilahnya untuk kalau menurut saya bahasanya integritas ya. Integritas diri sendiri. Nah, jadi tidak terpengaruh orang lain ya. Itu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ya lebih lama ngomongnya. Enggak pernah lewat situ karena iya belok kiri.
Nggih, betul sekali Pak Anam. Ya, karena rumahnya nggak lewat situ sih. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita kembalikan lagi, jadi atas hukuman dan penghargaan, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini hanya materi yang kami pelajari ya, jadi untuk di-share saja. Monggo nanti kalau misal ada yang perlu ditanggapi, monggo ya dari Bapak Ibu. Jadi yang namanya hukuman itu dibuat oleh guru, kemudian menyakitkan bagi siswa ya, kemudian membuat tidak nyaman, siswa itu merasa takut, murid merasa bersalah sehingga marah, menjadi rendah diri dan mengasingkan diri. Ini contoh misal. Alhamdulillah di sini nggak ada. Jadi contoh kasus misalkan ada siswa datang terlambat disuruh lari muter tumapel 10 kali misalnya. Ya, itu. Kemudian ketika dia kembali, dia seperti tidak diterima oleh kelompoknya. Jadi teman-temannya ngejek, wah datang terlambat ya, habis dihukum ya. Nah itu akhirnya ada perasaan siswa itu tidak diterima. Itu yang namanya hukuman. Kemudian yang namanya penghargaan Bapak Ibu itu sifatnya tidak efektif. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada penghargaan menjadi berbeda. Kemudian yang kedua menimbulkan sifat iri di antara teman-temannya. Misalkan 3 tertinggi diberi STMA, yang lain wah aku ya kepingin, ya, iri, ya, akhirnya ada perasaan itu. Termasuk ranking Bapak Ibu, ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu akhirnya ada semacam kesenjangan atau diskriminasi di antara siswa ya. Itu. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas siswa. Nah ini ketika diberi penghargaan dia kreatif, ketika tidak, ayo P5 nanti yang juara 1 dapat apa? Misalkan uang 100.000, nah yang enggak akhirnya, oh kalau hadiah ya lapo. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu dari penghargaan. Yang keempat, nah ini sudah saya sebutkan tadi, sistem ranking. Yang berikutnya adalah merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Nah ini jadi dia seperti menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan penghargaan. Padahal makna dari pendidikan tidak seperti itu. Berikutnya lagi Bapak Ibu, ada yang namanya konsekuensi. Nah ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalnya kamu kalau datang terlambat, maka ada tambahan belajar sesuai kamu datang terlambat. Misalkan dia terlambat 10 menit, nah nanti kamu tinggal di kelas 10 menit terakhir untuk menyelesaikan tugas. Nah, ya itu namanya konsekuensi. Jadi ada penggantian ya. Yang berikutnya stimulus respon. Jadi ada yang membuat itu ya, terus ada responnya. Jadi dua arah. Yang ketiga bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Bisa terulang lagi Bapak Ibu terlambatnya itu. Jadi nanti 10 menit, besoknya bisa gitu lagi, besoknya bisa begitu lagi ya. Terus murid akan menghormati peraturan dari guru. Jadi seolah-olah guru yang memberikan konsekuensinya. Misalkan guru olahraga, kamu datang terlambat ke kelas saya, lari 10 menit misalkan. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang guru olahraga. Coba guru bahasa Inggris nyuruh lari. Nah, itu namanya hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuai. Guru agama ngaji. Nah, membuat puisi. Nah, kan sesuai. Ya. Guru bangunan ngudak luluh katanya Pak Anam. Guru listrik ini apa nyoder misalkan. Nah ini peraturan dari guru ya. Jadi kita sendiri yang menentukan seperti itu. Kemudian memerlukan monitoring terus. Nah kalau tidak kita awasi, ya tadi Pak ndak ngaji atau ndak ngudak lulu ya. Nanti harus ada gurunya terus kan gitu. Itu konsekuensi. Terus murid kehilangan waktu untuk mengatasi masalah. Jadi dia cenderung kita beri solusi langsung ya. Jadi dia kurang ada inisiatif ya. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu ada metode yang menurut saya pribadi itu baru ya. Baru didapat di sini namanya adalah restitusi. Nah, jadi di sini kita hanya sebagai fasilitator saja. Masalah ya ada, tetapi nanti ada tahapannya. Namanya nanti segitiga restitusi. Yang pertama itu
murid mendapatkan penguatan untuk memilih. Jadi kita beri kebebasan murid untuk berpikir. Nah, kamu memilih yang ini atau yang ini gitu. Jadi guru hanya menawarkan ya. Yang berikutnya murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mungkin dari contoh yang kami pelajari itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seperti itu. Jadi murid menggali dirinya sendiri. Mungkin yang jawab nggak tahu, ya itu berarti nggak bisa kita tuntun ya. Iya, kita tugasnya menuntun, nek gak ditonton ya wis kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia masih bisa diterima oleh kelompoknya meskipun sudah melakukan kesalahan. Yang berikutnya teori kontrol, nah, dirinya yang punya kontrol atas apa yang sudah dilakukan, kemudian murid termotivasi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memang fungsi dari Bapak Ibu guru, juga terutama guru bimbingan konseling ini sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya siswa kita ya Bapak Ibu. Wali kelas dalam Guru BK kan belum pernah masuk kelas secara personal. iya betul. Nah mungkin kita bisa komunikasi Bu dengan guru BK ya. Nanti ya di sesi tanya jawab ya. Iya. Iya. Atau saya jawab sekarang nanti keburu lupa. Kalau saya biasanya menghubungi guru BK-nya Bu, monggo kalau mau pakai jam saya gitu. Bisa. Tapi melihat BK-nya kalau kondisi fisiknya seperti ya rekan kita itu naik turun tangga tidak memungkinkan ya kita memberi kesempatan siswa itu yang menemui guru BK-nya. Itu sudah kami lakukan ya. Seperti itu. Betul, betul. Nah, ini perbedaannya. Contoh kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau di hukuman, guru menghukum lari mengelilingi sekolah 10 kali putaran. Ini bukan guru olahraga yang nyuruh ya. Lari. Nah, siswa akhirnya menjadi takut dan pendiam gitu ya. Karena hukumannya apalagi sama wajah ekspresi yang wah gitu mungkin ya. Nah, mudah-mudahan sekolah kita nggak ada ya. Yang yang kedua konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ketertinggalannya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, terus guru bertindak secara tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi intinya siswa itu mau mendengarkan yang sudah diomongkan guru itu. Kalau banggel ya itu berarti tidak termasuk konsekuensi ya. Itu perlu dibina ya tadi. Yang terakhir adalah restitusi, ini menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan alasan keterlambatan. Kemudian guru dan siswa saling terbuka dalam menyelesaikan masalah agar siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita kembalikan ke kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Kalau ada anak kita melakukan kesalahan, pelakuannya apakah sama dengan murid gitu. Kadang kalau menurut saya ya yang saya amati itu beda, anaknya dhewe enggak ngono, ya le enggak apa-apa le atau ya si apa lah, lek anake wong iki, wah mungkin iso sadis atau gimana ya. Tapi itu enggak di sini, ya. Alhamdulillah kita pengamatan saya pribadi tidak seperti itu. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Dulu saya pribadi, Bapak Ibu ini pengakuan dosa, saya itu bertindak sebagai penghukum. Kemudian juga pembuat merasa bersalah. Ini saya lakukan ketika saya masih mengajar di SD. Dan kalau dipikir-pikir saya agak menyesal. Ya enggak agak ya memang menyesal ya. Kenapa kok dulu itu saya lakukan gitu. Jadi masih pertama ngajar kemudian masih seperti itu. Tapi yang namanya anak SD itu sudah kebal ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita mau marahnya seperti apa besok sudah normal kembali ya. Itu seneng ya maksudnya yang saya rindukan dari anak SD itu. Kalau SMK saya seperti itu kayaknya malah jangget, dendam. Waduh yang bahaya itu. Jadi itu. Nah, kemudian akhirnya saya beralih menjadi teman ketika sudah beberapa bulan tahun ngajar ya di SD teman. Saya sering mengajak anak-anak itu untuk kegiatan lomba, kemudian futsal bersama. Nah, itu akhirnya kita bisa memposisikan oh ternyata mereka juga nyaman kalau dibuat dialog yang santai atau segala macam gitu. Jadi enggak yang serta-merta kita memposisikan sebagai guru.
Nah, ternyata ada lagi Bapak Ibu sebagai pemantau. Pak, pemantau ini berdasarkan data. Nanti ada penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Yang menurut materi ini terbaik adalah sebagai manajer. Nah, seperti apakah itu? Ada di paparan selanjutnya. Ini Bapak Ibu. Contoh, siswa datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan sana. Disetrap itu loh Bapak Ibu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu kamu? Saya sangat kecewa sama kamu. Nah, akhirnya muncul rasa bersalah ya. Sebagai teman, ayolah yang disiplin. Buat saya bangga ya sama kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi tone-nya beda. Ini sebagai teman ya. Ada lagi pemantau. Hari ini kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, apa ya? Oh, banyak sekali misalkan peraturannya. Oh, yang ini tidak boleh datang terlambat. Ini karena punya data Bapak Ibu. Ini sudah terlambat beberapa kali ya, jadi punya catatan. Nah, jadi diingatkan sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu itu apa? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, ini ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Ini penggunaan atau pendekatan restitusi. Menurut Gosen 2004, ini William Gosen. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ngapunten Bapak Ibu, misalkan narapidana atau residivis Bapak Ibu, ketika sudah sekali mendapatkan cap itu, dia kembali ke masyarakat bagaimana? Ya, sulit ya. Begitupun siswa kita, ketika kita sudah mencap dia pernah melakukan ini. Nah, kita perlu memastikan dia ketika kembali itu tidak seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi masih bisa diterima gitu karena ya itu tadi, kesalahan itu wajar dilakukan oleh setiap orang. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang netral Bapak Ibu. Nah, sehingga anak itu ketika kita memposisikan sebagai yang netral tadi, anak tidak merasa terintimidasi. Justru malah akan lebih mengeluarkan unek-uneknya ya. Tapi kalau sudah takut duluan mau menghadap kita, mau menemui kita, itu akan beda keluarnya. Dia mungkin akan bilang, "Ya, saya akan tidak melakukan lagi," tetapi mungkin atas dasar tekanan atau paksaan. Beda lagi kalau kita nanti menggunakan restitusi. Nah, ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, misalkan ada masalah si A barusan berantem ya, memukul si B. Nah, kemudian nanti ada penyelesaiannya sehingga si A dan si B dapat rukun kembali. Ada contoh kasus sebut namanya Anto. Dia menarik bajunya Anti sampai lepas kancingnya. Kemudian Anti ini marah, ya berantemlah mereka. Setelah dipanggil oleh guru, kenapa kamu melakukan itu? Ya karena dia mengejek saya, si Anto tadi. Terus si Anti, kenapa kamu marah? Ya karena ibu saya di rumah pasti akan marah kalau baju saya rusak, kancingnya lepas. Solusinya bagaimana menurutmu? Ini karena masih SD ya. Dilem saja Pak, si Anto misalkan. Ya maklum ya guru SD. Loh, bagaimana kalau dijahitkan? Loh, saya nggak bisa jahit, gitu kan si Anto. Coba temui Bu, karena masih SD ya kita tuntun. Kalau SMK mungkin sudah mulai berpikir dia harus bagaimana. Coba ke guru tata busana yang ada ini Bu siapa gitu misalkan. Oh iya ya Pak. Setelah itu baju diperbaiki, mereka kembali bercanda bersama di jam istirahat. Nah itu menurut cerita ya, cerita yang sudah pernah dibacakan.
Nah, kemudian sifatnya tawaran, bukan paksaan. Yang nomor 4 adalah lebih menuntun mereka melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi ya, ada 5. Kemudian fokusnya pada karakter, bukan apa yang sudah dilakukan. Jadi karakternya yang perlu kita kuatkan ya, istilahnya menebalkan ya Bapak Ibu kita. Kalau ada karakter positif, kita tebalkan supaya yang negatif ini tersamarkan dan akhirnya hilang. Tuh, jadi kita perlu melihat sisi positifnya murid kita. Yang ketujuh adalah menguatkan dan fokusnya pada solusi, bukan pada kesalahan dia diungkit-ungkit terus, tidak, tapi pada solusi. Kemudian yang ke-8 adalah mengembalikan murid tadi kepada kelompoknya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa diterima oleh kelompoknya. Nah, ini tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita netralisir dulu keadaan. Kata-katanya bisa berupa setiap orang pasti pernah melakukannya, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nanti ngobrol. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya ya alasan untuk melakukan itu. Iya Pak, saya itu sebel banget, dia itu ngejek saya terus. Nah, kamu sendiri kalau marah-marah seperti itu, saya tidak pernah marah-marah, hanya pada waktu diejek saja. Nah, berarti biasanya enggak seperti itu kan. Nah, itu untuk memvalidasi. Jadi dia memang enggak melakukan itu terus gitu loh Bapak Ibu, enggak salah terus gitu. Ada kalanya dia sudah melakukan yang benar, cuma pada saat tertentu yaitu dia melakukan. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati. Jadi buat keyakinan kelas dulu. Yang mana ini nanti bisa diterapkan di sekolah. Tetapi kalau kami ya di kelas yang diajar dulu aja. Tuh, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa juga. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Jadi untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang memvalidasi tindakan salah, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang akhirnya merugikan orang lain. Nah, itu. Untuk menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelas yang kita percayai, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, dan apakah tindakanmu ini sudah mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Untuk kasus pertama ini Bapak Ibu, ini ada videonya enggak ya? Bentar. Bermain game waktu pelajaran. Nah, ini jadi semacam dialog ya Bapak Ibu. Di sini saya praktek ya. Jadi istilahnya memperagakan. Ini tidak menyalahkan si siapa tadi namanya Andi ya. Ya.
Nah, ini kasus kedua, Budi ya. Oh ya, sebetulnya Budi ya itu ya. Tertidur. Meraih mimpi. Nah, ini orangnya sama ya, Bagus. Bagus ini menyebarkan ada game yang baru, seru. Yang teman-temannya terpengaruh. Nah, senang karena sudah membantu guru ya ini tadi. Dari mana ini tadi? Dari bengkel. Oh, saya kira dari tadi. Nah, ini faktor U jadi lupa skrip terus ya saya. Nah, ini intisarinya adalah game online membawa dampak yang luar biasa. Kemudian setelah memperoleh informasi dari Bagus itu Andi dan Budi melakukan itu. Jadi akankah ada scene selanjutnya ya untuk siapa yang menyebarkan tadi? Wah, Bagus. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang kasus pertama tadi si Andi ya. Si Andi bermain game. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Ya, tidak apa-apa. Saya di sini tidak untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tuh.
Kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan. Terus Andi sendiri kalau bermain game itu apakah 24 jam non-stop? Tidak Pak, saya bermain itu dan saya bagi waktunya. Jadi waktunya sholat ya sholat, makan ya makan tadi ya katanya gitu. Oh jadi biasanya tidak seperti itu. Jadi kita mengembalikan dia ke rel yang benar ya, ke tracknya. Sebetulnya kamu tuh nggak seperti itu loh. Nah, itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah masih ingat? Iya Pak. Jadi kita di awal pembelajaran kok kebetulan saya menerapkan itu gitu. Jadi penggunaan HP Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri ya, saya melarang anak tidak membawa HP itu tidak mungkin sepertinya. Saya tanya siapa di sini nggak punya HP? Tidak ada yang ngajung. Jadi semua itu rata-rata punya HP Bapak Ibu. Anak kelas 10 ya. Yang ini tadi kelas 11. Jadi memang sudah menjadi sesuai kodratnya. Kodrat dan zamannya anak-anak sekarang itu dengan gadget itu sangat familiar. Nah, kemudian muncul solusi dari dia, ya saya akan minta tolong teman-teman untuk mengingatkan saya. Jangan sampai sama mainnya, sama temennya, nggak mengingatkan. Kasus kedua saat tidur, ini jadi kata-kata menstabilkan identitas adalah setiap orang pernah berbuat salah. Tuh. Yang kedua, nah kalau menurut saya bermain game itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita mendukung apa yang dia lakukan. Tapi kemudian kita giring loh. Cobalah dilakukan game itu pada saat-saat tertentu. Jangan tidur ya tadi ya. Nah, kebanyakan main game sampai jam 3 pagi ceritanya Bapak Ibu, terus di sekolah ketiduran. Itu saya penasaran. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Karena kalau tidur itu tidak menghargai guru ya, kemudian saya akan tidur dengan normal, akan meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan. Nah mungkin waktu itu kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah ya, jadi bisa los main game sampai jam 3. Gitu. Nah jangan lupa Bapak Ibu, di akhir kita menghargai apa yang sudah dia lakukan. Jadi mau datang ke kita, terus kita cari solusinya bersama, nah itu kita menghargai ya, atau memberi apresiasi. Ini ada testimoni dari pemeran. Kemudian, nah tadi kok sempat diungkit-ungkit apa sih keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu seperti apa ya Bapak Ibu? Kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Jadi seperti kontrak atau perjanjian di awal. Nah, ini kita langkah yang pertama adalah mengajak murid kita untuk suasana kelas yang diharapkan itu yang diinginkan seperti apa. Gitu kita diskusi dengan murid. Kebetulan di kelas saya ini, yang pertama bermain game saat pelajaran. Kenapa? Ini sangat saya rasakan ketika akhir tahun pelajaran kemarin Bapak Ibu. Ketika ada tugas, nah siswa itu cepat-cepatan mengerjakan tugas, terus supaya bisa bermain game. Akhirnya ini saya angkat di awal pelajaran ini supaya tidak terjadi lagi. Kan akhirnya gimana ya Bapak Ibu ya? Iya, hasilnya tidak bagus, kemudian juga kurang maksimal ya. Juga waktunya belajar kok masih main game gitu. Yang kedua adalah menghormati pendapat guru dan teman. Ini terutama teman ya. Jadi kami amati juga kadang itu kalau ada siswanya memberi pendapat itu tambah diejek. Akhirnya mungkin menimbulkan rasa trauma, terus dia tidak mau lagi angkat tangan atau mengungkapkan pendapatnya. Jadi ya kita buat keyakinan kelas di awal. Tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh membuli teman. Ini mungkin dengan nama, biasanya itu anak-anak, nama orang tuanya ya, atau bentuk fisik ya, body shaming segala macam. Ini kita angkat di sini di keyakinan kelas. Yang terakhir adalah kadang anak takut berbuat salah, jadi dia tidak mau mencoba hal baru. Padahal itu bagian dari pembelajaran. Misalkan maju ke depan, takut salah Pak, atau ngomong bahasa Inggris, takut salah Pak. Nah kita beri kebebasan mereka supaya silakan berbuat salah, asalkan nanti ada pembelajaran di balik itu ya. Nah tindak lanjutnya, jadi kita mengangkat nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Di balik yang dilakukan itu
perlu ada nilai yang akan melekat di diri mereka. Jadi misalkan seperti menggunakan HP atas izin guru. Kalau misalkan guru nggak mengizinkan, dia ya akan berusaha supaya jujur terhadap dirinya sendiri. Dia tidak akan menggunakan HP. Kemudian menghormati, nah itu nilai dari menghormati, datang tepat waktu nilai dari disiplin, kemudian menghargai orang lain itu menghargai, berani mengakui kesalahan adalah nilai tanggung jawab. Nah, untuk keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak ya Bapak Ibu, jadi cukup sedikit terapi yang menyesuaikan dengan kondisi. Nah, ini inspirasinya dari link tersebut, kemudian dimodifikasi. Nah, ini Bapak Ibu prosesnya, jadi ada diskusi bersama murid. Ya, kemudian dari keyakinan kelas itu dicatat Bapak Ibu di awal, di halaman pertama buku tulis mereka masing-masing ya. Jadi ketika lupa itu kita bisa mengingatkan. Nah, ini contohnya tanggalnya 15 Juli 2024. Jadi memang benar-benar saya terapkan ya di awal. Cuma ada yang tanya waktu itu, Pak, pakai materai atau tidak? Tidak usah. Ya. Karena untuk diri kalian terus di sana tidak kata berjanji, tidak, berupaya dengan sungguh-sungguh supaya kenapa anak ketika lupa tidak dosa ya. Kalau janji kan meleset dosa ya Bapak Ibu ya. Jadi berupaya dengan sungguh-sungguh. Cukup efektif Bapak Ibu. Kalau ada di kelas seperti itu, ayo, nah, tinggal mengingatkan ya. Nah, ini sepertinya sudah mau selesai. Untuk usaha mewujudkan budaya positif ini, tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi semua ada di profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan. Kalau saya sendiri tidak muluk-muluk Bapak Ibu sekolah gitu, tidak. Tapi cukup diri saya dulu ya, karena saya merasa belum bisa yang seperti itu, jadi saya perlu banyak memperbaiki diri sendiri ya. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih pemaparannya disampaikan oleh Pak Hamdan, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, disampaikan secara runtut mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif sampai berakhir pada bagaimana penerapan
substitusi. Nah, itu nanti yang perlu kami semua praktekkan. Baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin ada yang akan memberikan umpan balik maupun tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Hamdan, kami persilakan. Bisa untuk Terima kasih Pak Hamdan atas materi yang telah disampaikan ke guru-guru hebat semua ini. Sebenarnya saya ingin ngasih masukan Pak Hamdan. Seandainya materi yang jenengan berikan ini tadi, jenengan sharingkan di webinar, itu alangkah hebatnya lagi Pak Hamdan. Kenapa? Semua materi yang ada di guru penggerak itu mencakup untuk semua guru yang ada di sekolah ini. Yang intinya untuk demi kebaikan dan positif ke semuanya kan inti Pak Hamdan ya tadi ya. Dari awal jenengan tadi desiminasi budaya positif kan. Nah, tadi endingnya itu semua itu berakhir ke positif ke anak-anak. Nah, salah satu yang saya harapkan yang jenengan kasih contoh, saya tidak hafal semuanya Pak, materinya terlalu banyak banget itu tadi kan. Mungkin ada beberapa yang saya ingat. Yang pertama disiplin sebagai guru, kita lebih baik memberikan contoh yang terbaik untuk siswa. Salah satunya yang jenengan paparkan dalam foto tadi adalah doa bersama. Harapan saya khususnya untuk skop DNA ini, monggo Bapak Ibu guru, doa usahakan kita sudah ada di kelas. Jadi kita bisa bersama-sama dengan siswa itu bisa doa bareng-bareng. Salah satunya adalah memberi contoh yang positif pada siswa. Terus yang lainnya mungkin yang dipaparkan tadi itu ada gambar seperti sebelum pelajaran dan di akhir pelajaran itu kita membersihkan kelas masing-masing yang sudah digunakan, termasuk di saat jam pelajaran ganti pelajaran itu juga alangkah baiknya papan tulis itu juga dihapus untuk menumbuhkan budaya yang bersih juga. Nah, berikutnya itu ada yang saya sikat tadi apa ya Pak Hamdan ya itu keyakinan. Kalau jenengan keyakinan itu ada yang orang mengungkapkan dengan kalimat kesepakatan, tetapi kesepakatan kelas itu rasanya terlalu ekstrim. Karena beberapa kemarin itu sempat membuat kesepakatan, tapi arahnya justru menjadikan bumerang bagi guru yang bersangkutan. Nah, bahasa atau kosakata itu kadang artinya juga perlu disikapi juga. Kalau di guru penggerak jenengan gunakan bahasa keyakinan kelas, tetapi ada beberapa orang menggunakan kesepakatan atau perjanjian kelas. Mohon itu nanti, makanya saya tadi bilang kalau di webinar kan itu tadi bagus Pak Hamdan, seperti saran Pak Agus tadi kan, karena materinya juga menarik tadi kan. Termasuk yang saat ini kemarin juga dibahas di Bapak Kepala Sekolah, anak-anak itu cenderung yang membuat kesepakatan itu adalah guru. Tetapi sehingga siswa dalam arti mereka keterpaksaan, mereka tidak berani pada guru. Nah, harapannya mohon Bapak Ibu guru itu, karena siswa tidak akan menghukum guru di saat telat, tetapi siswa akan dihukum di saat telat, baik itu oleh tatib maupun guru yang bersangkutan. Tetapi dikala gurunya telat, siswa nggak akan berani itu tanya ke gurunya. Konsekuensinya apa kalau gurunya terlambat? Nah, sebelum siswa berani ke situ, mohon Bapak Ibu guru memberikan contoh yang baik kepada siswa dalam arti disiplin kehadiran. Terutama di pagi, di saat jam pelajaran masuk, minimal itu kalau kita pulang aja, kita kadang agak tutup mata sih. Mungkin jam 3 kurang seperempat sudah keluar, monggo. Tetapi kalau di awal, itu paling kelihatan sekali. Mungkin itu aja Pak Hamdan, mungkin selebihnya nanti ada teman-teman yang menambahkan atau memberi masukan. Terima kasih Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik untuk tanggapan yang lain silakan. Baik Pak Hamdan, terima kasih. Oke, saya Ana Sriwayuni, guru dari Teknik Konstruksi dan Perumahan, guru kejuruan.
Pak Hamdan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena posisi saya juga bukan guru penggerak, tetapi mendapatkan pengimbasan dari Bapak sebagai calon guru penggerak. Karena di sekolah kita guru penggerak sudah banyak, tapi saya tidak pernah merasakan pengimbasan apapun, baru panjenengan yang memberikan pengimbasan kepada kami. Meskipun ini random dalam artian dipilihin karena memang disesuaikan dengan jam yang tidak mengajar, tapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sehingga memunculkan motivasi baru sekaligus memunculkan wawasan baru dari kejenuhan saya pribadi. Karena posisi kita ngajar udah belasan tahun, terasa monoton sekali, tapi dengan tambahan-tambahan wawasan seperti ini kan paling enggak memunculkan ide-ide baru gitu atau ide-ide tambahan. Berkaitan dengan tadi Pak Bambang juga menambahkan masalah, kalau guru terlambat dihukumnya apa? Kalau contoh yang sudah saya lakukan, dari kelas 10 TKP yang sekarang udah naik di kelas 11, kalau saya terlambat atau datang bersamaan dengan doa atau di atasnya, saya wajib bayar kas. Dan saya wajib membantu menemani piket. Jadi benar-benar itu saya lakukan. Jadi tanyalah di 11 TKP 1 atau 11 TKP 2, kas dari Bu Ana itu banyak atau enggak, itu ya bukti bahwa saya menyepakati apapun bersama gitu. Sesuatu itu tidak hanya merugikan siswa, tetapi itu juga harus ada imbasnya ke saya. Dalam artian kan saya terlambat. Saya bisa cari uang ya saya udah bayarin kasnya mereka. Kalau semester 1 5.000, semester 2 7.000 per kali terlambat gitu. Jadi itu kesepakatan itu harus dibuat win-win solution. Jangan sesuatu yang selalu menguntungkan guru dan menyulitkan peserta didik, tapi harus yang ada di kedua belah sisi gitu, Pak. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak sudah diundang. Satu lagi, Bapak Ibu, silakan. Oh, Bu Sri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang banyak pada Pak Hamdan. Ini penjelasannya super sekali dan saya rasa memang benar seperti katanya Pak Bambang, memang harus guru-guru yang lainnya juga harus mengetahui yang seperti ini. Nah, saran saya mungkin kita bisa menggunakan komunitas belajar SMKN 1 Singosari, Pak, yang ada di PMM itu, jadi supaya tidak vakum. Jadi kombelnya SMK 1 itu nanti biar aktif, karena kalau saya lihat kan nggak ada aktivitas sama sekali. Atau mungkin sudah ada aktivitas saya nggak tahu, seperti itu. Jadi harapan saya nanti Pak Hamdan bisa mulai apa istilahnya ya, menginisiasi biar nanti yang lainnya juga bisa. Karena poin-poin penting seperti ini ya sangat bermanfaat untuk guru-guru yang lainnya dan mungkin untuk guru-guru penggerak yang lainnya bisa mengikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Hamdan seperti itu. Dan nanti kalau sebenarnya ada banyak pertanyaan ya Pak ya, tapi karena waktunya sangat terbatas, mungkin di kombel itu kita bisa lebih diskusi lebih intens atau bagaimana gitu Pak. Jadi kita tidak terpaku pada waktu, misalnya saya sama Bu Sri atau yang lainnya mumpung nggak ada jam kita bisa ikut, tapi yang lainnya karena ada jam mengajar nggak bisa, akhirnya nggak dapat ilmunya. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang penting. Apalagi selama ini kan saya juga berusaha mentransfer ilmu saya yang masih belum lengkap ya Pak ya. Dan ternyata banyak sekali, apa Bu Sri istilahnya itu ya, ya pokoknya istilahnya itu karena ini berhubungan dengan mindset ya Pak ya. Kalau misalnya mereka sudah menganggap bahwa hukuman itu lebih bisa efektif, maka yang seperti ini agak susah untuk diterapkan seperti itu, Pak. Begitu saja Pak Hamdan, terima kasih. Tambah boleh satu lagi. Baik, terima kasih disampaikan. Saya juga menambahkan kalau mungkin kita yang dari SMK ini ngerasa banget bahwa ini tuh butuh ya, karena memang anak-anak SMK ini dari zaman saya dulu mengajar di SMK swasta, itu hal yang seperti ini nih yang memang mereka butuh. Karena apa? Mereka kalau sudah percaya sama gurunya, bahwa gurunya itu walaupun menghukum ataupun melakukan apapun, tapi konsekuensinya timbal balik, mereka akan benar-benar menghormati gurunya.
dan itu saya rasakan berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah, ini memperjelas pemahaman saya dari hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Ternyata mindset anak, walaupun mereka sudah lulus jauh sebelum sebelum ini mungkin 10 tahun sampai 15 tahun, bahkan murid kita adalah anaknya mereka. Mereka punya mindset yang bagus kalau mereka punya guru yang bagus. Jadi mereka memberikan imbas yang bagus juga ke anak-anak mereka tentang kebajikan. Dan ini memang benar perlu kita sebarkan ya. Walaupun kalau mungkin di antara guru-guru ada yang dibilang guru ini lunak, guru ini yang seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah berkomitmen, kita berlogika, kita memiliki wawasan dan keyakinan kalau niat kita bagus nanti dan dibaca oleh anak-anak dengan niatan yang bagus, insya Allah itu akan sangat berarti sekali bagi termasuk kita juga anak-anak. Itu aja dari saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan yang luar biasa dari Bapak Ibu, hebat. Selanjutnya Pak Hamdan mungkin ada tanggapan dari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tanggapannya sangat positif ya, dan itu yang kami rasakan di guru penggerak. Jadi meskipun presentasinya banyak sekali kekurangan, tapi yang kita bahas positifnya semua. Nah, maka dari itu ya saya merasa akhirnya menjadi lebih kuat ya, semakin kuat ya. Oh, ternyata saya harus melakukan kebajikan ini misalnya. Itu atas dukungan banyak orang. Nah, perlu sekali Bapak Ibu di komunitas kita itu untuk mulai seperti itu. Jadi mudah-mudahan sudah tidak ada lagi temennya seneng dia merasa kayak gitu loh Bapak Ibu, nyinyir ya istilahnya. Nah, kan kita harus hilangkan budaya seperti itu. Jadi kalau temannya ada yang berprestasi ya kita ikut senang gitu ya. Kemudian ada yang belajar hal baru ya kita mendukung. Nah, mudah-mudahan dengan masukan dari Bapak Ibu semua ya kita bisa kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Tentunya tidak harus dengan saya tetapi bisa dengan siapa saja, dan ada banyak sekali guru penggerak di sini dan mudah-mudahan memang ada kesempatan Bapak Ibu sebetulnya untuk tadi katanya Bu Febri tadi, komunitas belajar. Nah, itu kemudian banyak ya Bapak Ibu yang bisa kita share di sana. Itu pun kalau kita melihat kesibukan kita sebagai guru juga sepertinya tiada habisnya. Jadi terus saja. Jadi memang ya seperti ini yang bisa saja, padahal yang lain juga mungkin juga ingin ikut seperti itu. Jadi ya memang ada kebijakan khusus ya mungkin Bapak Ibu dari pemangku kepentingan seperti itu. Nggih, terima kasih sekali masukannya. Nah, mungkin satu lagi ya dari guru muda. Nah, ini yang mungkin belum kita dengarkan, nggak tahu yang belum ini silakan satu. Oke, Pak Wahyu. Nggih, monggo Pak Wahyu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Hamdan. Nggih, sepindah kula diundang. Nggih. Terus kita dapat pengalaman baru, istilah-istilah baru yang namanya restitusi. Nah, ini istilah baru yang saya kenal. Tapi meskipun baru saya kenal, sebenarnya kita sudah melakukannya kan gitu Pak. Tanpa tidak sadar kita sudah melakukannya. Nah, ini cerita Pak. Ini cerita pengalaman saya sebagai guru sejarah di SMK 1 Singosari yang baru beberapa bulan. Saya selalu sempatkan sekitar 10 menit di akhir pembelajaran bagi anak-anak itu saya beri cerita motivasi. Saya ambil tokoh dari tokoh-tokoh dunia seperti Pak Karno, seperti Mahatma Gandhi dan lain sebagainya. Harapan saya, maksud saya itu untuk menumbuhkan karakter siswa. Koyo ini loh rek, gitu. Membangun semangat karakter mereka. Itu pertama. Terus terkait restitusi sendiri, ini pengalaman di kelas ada 1-2 anak yang telat. Entah mereka baru selesai makan atau baru yang sholat.
Mereka masuk ke dalam kelas telat. Karakter anak ini kan beda-beda, Pak. Ada yang sekali dinasihati nyantol, connect, beres. Terus ada yang berkali-kali. Nah, yang ingin saya peroleh ini, Pak, apakah restitusi ini harus dilakukan berkali-kali, mengingat karakter anak itu berbeda. Anak sing memel, anak sing cepet selesai gitu. Ini menurut Pak Hamdan bagaimana ini? Itu, Pak. Terima kasih. Jadi apakah restitusi ini bisa dilakukan berkali-kali untuk anak yang sulit penyelesaiannya? Ya, terima kasih Pak Wahyu ya. Itu tadi tanggapan yang pertama Bung Karno dan segala macam. Jadi panjenengan itu istilahnya kalau di kanvas Bagja itu ada yang A, yang B itu kan buat pertanyaan, yang A itu ambil pelajaran. Nah, jadi kita melihat sisi positif dari orang lain, tokoh-tokoh atau apa. Nah, itu bagus sekali Pak kalau menurut saya ya. Jadi jenengan juga perlu tunjukkan ke anak-anak gitu loh. Ini ada tokoh yang bisa kita tiru. Nah, harapannya ya seperti itu Pak untuk yang kanvas Bagja itu. Nah, yang menanggapi pertanyaan yang berikutnya tadi tentang segitiga restitusi, ini kebetulan pada waktu elaborasi pemahaman Pak, jadi narasumber atau Bapak fasilitatornya itu berkata demikian. Jadi segitiga restitusi ini kalau penanganan atau permasalahannya masih belum terlalu parah Pak. Kalau sudah parah berarti tindakannya ya bukan segitiga restitusi lagi. Artinya ada tindakan lebih lanjut. Nah, maka dari itu mungkin sebagai guru kita itu lagi kembali lagi berkolaborasi ya. Jadi dengan wali kelas mungkin Pak Wahyu nggak cukup sendiri, mungkin perlu mengorek keterangan dari wali kelasnya, dari guru PK. Jadi sehingga keyakinan kelas itu betul-betul terjalani. Nah, apakah tahapannya sudah dimulai dari pertama? Maksudnya yang tadi mulai menstabilkan identitas. Jangan-jangan ini Pak, anaknya masih dalam kondisi tertekan atau kondisi yang dia harus berkata A padahal dalam hatinya tidak, seperti itu. Ya begitu Pak, kalau menurut saya sendiri juga guru yang masih belajar ya. Jadi untuk penyelesaian masalah juga alangkah baiknya itu kita nggak sendirian kan, guru ini banyak sekali ya. Jadi kita bisa sharing juga dengan rekan sejawat. Misalkan ada permasalahan yang sama, itu kita bisa cari penyelesaiannya. Oke, mungkin itu ya Bu Retno. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari Pak Wahyu. Bagaimana? Sudah cukup? Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan di kepala nanti bisa di luar forum ini. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, sangat baik sekali, kita apresiasi untuk Pak Hamdan. Praktek baiknya sangat bermanfaat, mungkin nanti bisa ditularkan ke komunitas yang lebih luas lagi. Baik Bapak Ibu, saya mewakili Pak Hamdan dalam acara ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat berkumpul kembali di acara selanjutnya. Terima kasih, kami akhiri. Ya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan dari 11-12 ini yang hadir bisa ikut program guru penggerak selanjutnya ya. Amin.